Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Nana, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali di pelajaran SKI. Kemarin kita sudah belajar tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik atau kakek bantal ya. Sekarang insya Allah kita akan bahas yaitu tentang Sunan Ampel ya, atau Sayyid Ali Rahmatullah ataupun Raden Rahmat ya. Nah, bagaimana yang harus kita bahas hari ini adalah asal usul Sunan Ampel, aktivitas dakwah Sunan Ampel, latar belakang dakwah Sunan Ampel, metode dakwah beliau, dan wafatnya di mana ya. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat, menjadi barokah. Terus kita juga, kalian semua diberikan menjadi anak yang soleh dan solehah, terus menjadi anak yang sukses di dunia wal akhirah. Berdoa mulai. Doa selesai. Langsung ke materi, yaitu asal usul Sunan Ampel. Nanti di sini diharapkan anak-anak dari mana beliau berasal ya. Sunan Ampel ya, nama beliau aslinya adalah Raden Rahmat, karena dia masih kecil dulu, masih remajanya disebut dengan Raden Rahmat. Nah, Raden Rahmat ini lahir di Campa ya, tahun 1401 Masehi. Nah, ia tinggal di Ampel. Nah, di Campa itu namanya sekarang Kamboja ya. Kalau sekarang. Nah, terus beliau tinggal di Ampel, dekat dengan Surabaya. Nah, disitulah ia mengajarkan agama Islam. Sunan Ampel ini adalah putra dari Sunan Maulana Malik Ibrahim dengan seorang putri kerajaan Campa ya, yaitu Dewi Chandrawulan. Nah, berarti nama ibunya Sunan Ampel siapa? Dewi Chandrawulan. Nah, Sunan Ampel beliau datang pada tahun 1446 Masehi ya. Ingat-ingat itu nak ya. Namanya Sunan Ampel itu adalah Raden Rahmat, putra dari Maulana Malik Ibrahim. Nah, jika ditinjau dari urutan nasabnya, beliau itu seorang keturunan ulama dari Samarkand ya, yaitu di sebuah kota Bukhara ya, Bukhara, yang mana di sini hampir 100% semuanya adalah pemeluknya agama Islam. Di sana banyak para wali ya. Salah satunya adalah makam ahli fikih, makam ahli hadis, yaitu Imam Bukhari ya. Nah, Sunan Ampel ini mempunyai 2 istri ya. Yang pertama, nama istrinya adalah Dewi Chandrawati atau yang disebut dengan Nyai Ageng. Dan yang kedua, nah, nama istrinya beliau adalah Dewi Karimah binti Ki Kembang Kuning. Nah, dari pernikahan dengan Dewi Chandrawati ya, atau disebut dengan Nyai Ageng Manila. Nah, ini beliau dikasih karunia putra dan putri juga. Siapa aja beliau? Nah, yang pertama adalah Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Nah, itu putranya dari Sunan Ampel. Yang kedua namanya Raden Qasim atau Sunan Derajat. Yang ketiga Siti Syariah atau Nyai Ageng Maloka, dan Siti Mutmainnah dan Siti Hafsah. Nah, ini dari keturunan Dewi Chandrawati. Sedangkan dari pernikahan dari Dewi Karimah binti Ki Kembang Kuning itu satu. Yang pertama adalah Dewi Murtasyah, istri Sunan Giri. Selanjutnya yaitu Dewi Murtasimah atau Asyikah, istri dari Raden Patah. Nah, nanti ada juga Raden Husamuddin, Sunan Lamongan. Ada juga Raden Zainal Abidin atau Sunan Demak.
Nah, Pangeran Tumampel dan Raden Fakih. Nah, karena keturunan beliau itulah beliau itu disebut dengan julukannya Bapak Para Wali. Karena putra-putrinya beliau itu kebanyakan menjadi seorang wali. Salah satunya Wali Songo, Sunan Bonang, Sunan Derajat, ya, bahkan Raden Patah, ya, semuanya adalah keturunan dari Sunan Ampel, ya. Nah, itu sebabnya beliau disebut dengan julukan Bapak Para Wali, ya. Oke, terus yang kedua, latar belakang dakwah Sunan Ampel. Nah, ini langsung. Nah, saat itu Prabu Kertawijaya atau Brawijaya itu tidak kuasa memendam gundah Raja Majapahit. Nah, itu risau memikirkan budi pekerti warga yang ada di Jawa itu. Apa mereka itu makin merosot perilakunya, apa suka mabuk-mabukan, berpoya-poya, main judi, terus pelacur dan sebagainya yang buruk-buruk seperti zaman jahiliyah lah. Nah, itu karena seperti itu. Nah, akhirnya kapan itu? Setelah meninggalnya Prabu Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Nah, di sini banyak perang saudara terjadi setelah itu, ya. Nah, setelah itu karena rakyatnya itu budi pekertinya sangat jelek. Nah, akhirnya Ratu Dwarawati merasa wajib memberikan masukan atau bicara kepada Brawijaya atau Sri Kertawijaya. Apa? Nah, beliau berkata, saya punya keponakan, ya, yang ahli mendidik kemerosotan akhlak, ya, budi pekerti, ya, kata permaisuri yang juga putri Raja Campa. Nah, namanya Sayyid Ali Rahmatullah. Nah, ingat nama Sayyid Ali Rahmatullah ini disebut juga dengan Raden Patah. Ini beliau namanya nanti, ya. Nah, putra Kakanda Dewi Chandrawulan. Nah, Drawati menambahkan, nah, tanpa pikir panjang, Kertawijaya ini akhirnya menjemput siapa? Menjemput Sayyid Ali Rahmatullah ke Campa, yang mana Campa itu sekarang menjadi Kamboja, ya. Nah, akhirnya Ali Rahmatullah inilah yang kelak lebih dikenal dengan Raden Rahmat atau Sunan Ampel, ya. Nah, cucu Raja Campa itu adalah putra kedua pasangan Maulana Malik Ibrahim dengan siapa? Ya, dengan Dewi Chandrawulan, ya. Nah, silsilah Ibrahim dan Rahmatullah itu sampai kepada lewat jalur Husain bin Ali, ya. Itu pertama latar belakang, yang pertama asal muasal dari Sunan Ampel, yang kedua latar belakang dakwah beliau hingga ke Jawa, ya. Nah, yang pertama tadi adalah beliau berasal dari Campa, ya, terus tinggal di Surabaya, ya. Terus beliau adalah putra dari Sunan Maulana Malik Ibrahim dan Dewi Chandrawulan, ya. Nah, beliau juga banyak memiliki putra. Beliau berasal dari Samarkand, ya. Beliau juga banyak memiliki putra-putri yang menjadi para wali di Jawa, termasuk Wali Songo, sehingga beliau dijuluki dengan Bapak Para Wali. Nah, latar belakangnya beliau kenapa bisa berdakwah ke Jawa? Karena banyak masyarakat di Jawa itu sudah budi pekertinya sudah makin merosot, makin hancur, ya. Sudah berjudi, berpoya-poya, mabuk-mabuk, perang saudara banyak terjadi, ya. Itu latar belakang dakwah Sunan Ampel. Ya, itu saja pembahasan kita. Anak-anak boleh dibaca paketnya, LKS-nya, dan digarisbawahi yang sekiranya sangat penting, ya. Dibuka halaman 17 sampai dengan 19.
Ya, mohon maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.